Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Febriansa dengan NIM 20207020039. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya, tugas sosiologi antropologi, yang dimana kita akan membahas tentang yang pertama, sosiologi dan ruang lingkupnya. Pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin socius yang artinya kawan dan logos yang artinya ilmu, sehingga dapat diartikan bahwa sosiologi adalah pengetahuan tentang pertemanan atau perkawanan. Pengertian pertemanan ini selanjutnya diperluas cakupannya menjadi sekelompok manusia yang hidup bersama dalam sebuah tempat, atau bisa disebut dengan masyarakat. Dengan demikian, sosiologi juga diartikan sebagai pengetahuan tentang hidup bermasyarakat atau hubungan antara masyarakat. Ruang lingkup sosiologi. Sosiologi mempelajari struktur sosial yang meliputi perubahan sosial. Ruang lingkup sosiologi lebih luas dari kebanyakan ilmu sosial lainnya karena mencakup hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok di dalam masyarakat. Karena dasar penelitian sosiologi merupakan penggabungan data dari berbagai ilmu pengetahuan, maka ruang lingkup kajian sosiologi dapat dijadikan 3 poin sebagai berikut. 1. Ekonomi beserta kegiatan usahanya secara prinsipil yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pemakaian sumber-sumber kekayaan alam. 2. Persoalan sejarah yaitu berhubungan dengan catatan kronologis contohnya usaha kegiatan manusia beserta prestasinya yang tercatat dan sebagainya. 3. Masalah manajemen yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Yang kedua, kita akan membahas antropologi dan ruang lingkupnya. Pengertian antropologi. Antropologi adalah suatu studi ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Antropologi adalah istilah kata bahasa Yunani yang berasal dari kata anthropos dan logos. Anthropos berarti manusia dan logos memiliki arti cerita atau kata. Ruang lingkup antropologi. Yang pertama, antropologi fisik. Antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologisnya dalam berbagai jenis atau spesies melalui aktivitas analisis yang mendalam terhadap fosil-fosil dan pengamatan pada primata-primata yang pernah hidup. Para ahli antropologi fisik berusaha melacak nenek moyang jenis manusia untuk mengetahui bagaimana, kapan, dan mengapa kita menjadi makhluk seperti sekarang. 2. Antropologi budaya. Antropologi budaya memfokuskan perhatiannya kepada kebudayaan manusia ataupun cara hidupnya dalam masyarakat. Menurut Haviland, cabang antropologi budaya ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yakni arkeologi, antropologi linguistik, dan etnologi. Antropologi budaya juga merupakan studi tentang praktik-praktik sosial, bentuk-bentuk ekspresif, dan penggunaan bahasa, di mana makna diciptakan dan diuji sebelum digunakan oleh masyarakat. Biasanya istilah antropologi budaya dikaitkan dengan tradisi riset dan penulisan antropologi di Amerika. Pada awal abad ke-20, Franz Boas mengajukan tinjauannya kritisnya terhadap asumsi-asumsi antropologi evolusioner serta implikasi yang cenderung bersifat rasial. Dalam hal itu, Boas menyoroti keberpihakan kepada komparasi dan generalisasi antropologi tradisional yang dinilainya kurang tepat. Selanjutnya, ia mengembangkan aliran baru yang sering disebut antropologi Boas. Dalam hal ini, Boas merumuskan konsep budayaan yang bersifat relatif, plural, dan holistik. Saat ini, kajian antropologi budaya lebih menekankan pada 4 aspek yang tersusun. Interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Poin penting, di dalam interaksi, salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi dan pihak lain memberikan respon atau reaksi. Ciri-ciri interaksi sosial. Jumlah pelaku lebih dari 1 orang. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa.
Satu hal yang perlu diperhatikan adalah simbol yang disampaikan harus dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi agar komunikasi tersebut berjalan lancar. Dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hal ini berarti dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Yang terakhir, adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama atau mengarah kepada pertentangan. Syarat interaksi sosial. Interaksi sosial tidak terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat ini, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial. Kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak artinya sama-sama menyentuh, tetapi dalam interaksi sosial, kontak tidak selalu terjadi interaksi atau hubungan fisik, karena orang bisa berbicara melalui telepon, ponsel, maupun surat. 2. Komunikasi. Komunikasi menjadi satu di antara syarat interaksi sosial karena dengan adanya komunikasi, pesan yang ingin tersampaikan jadi tersampaikan. Secara harfiah, komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku, gerakan fisik, pembicaraan, atau sikap, dan perasaan-perasaan yang ingin tersampaikan. Faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama, sugesti adalah dorongan atau pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang dan sebagainya. Pengaruh tersebut menimbulkan emosi spontan yang mengakibatkan rasionalitas seseorang terpengaruh. Oleh karena itu, individu cenderung menerima masukan orang lain. Selanjutnya, imitasi. Imitasi adalah proses belajar seseorang dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Bukan hanya perilaku, penampilan serta gaya hidup juga dapat diimitasi. Seperti ketika kamu mengimitasi cara berpakaian artis idola kamu. Identifikasi. Identifikasi adalah proses psikologi yang terjadi pada diri seseorang karena secara tidak sadar dia membayangkan dirinya seperti orang lain yang dia kaguminya. Lalu dia meniru tingkah laku orang yang dikaguminya itu. Mirip dengan imitasi, namun kekaguman tersebut cenderung mendorong individu untuk menjadikan dirinya sama atau identik dengan tokoh tersebut. Karena pada dasarnya proses identifikasi jauh lebih mendalam dari proses imitasi. Selanjutnya, motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seperti kamu yang serius belajar dengan motivasi mendapat nilai yang memuaskan. Simpati. Simpati adalah situasi di mana seseorang dapat merasakan kondisi yang sedang dirasakan oleh orang lain. Misalnya seseorang dapat merasakan sedihnya seseorang yang menjadi korban bencana alam. Yang terakhir, empati. Empati adalah wujud dari rasa simpati yang berupa perbuatan nyata atas dasar rasa simpati. Contohnya adalah para relawan yang rela tidak dibayar untuk menolong para korban bencana alam. Baiklah, yang terakhir kita akan membahas contoh analisis perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia di masa pandemi COVID-19. Perubahan sosial akibat pandemi ini telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang terjadi secara sporadis, secara tiba-tiba dan tidak merata dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Kondisi masyarakat yang belum siap menerima perubahan akibat pandemi COVID-19 tentu dapat menggoyahkan nilai dan norma sosial yang telah berkembang dan dianut oleh masyarakat ini. Harus diakui bahwa pandemi COVID-19 memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatnya. Masa pra-pandemi kini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Seperti kita harus memakai masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Sebab pandemi COVID-19 telah menginfeksi seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini telah diinternalisasi secara terlembaga melalui rutinitas yang terpola dan berulang. Baiklah, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.